Shalom warga kerajaan, tema kita berbicara tentang orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Ada seorang muda yang luar biasa tapi jarang diceritakan, yaitu Jonathan bin Saul. Seringkali kalau kita bicara melawan orang Filistin, selalu yang diceritakan bahkan di sekolah minggu, Rocky dan sebagainya adalah David anak Isai. Tapi kita lihat di sini dalam 1 Samuel 14, dia yang memulai peperangan melawan tentara Filistin. Dan jangan lupa ayat sebelumnya dikatakan orang Israel tidak punya senjata. Ya, tidak punya senjata, hanya Saul dan Jonathan yang punya pedang dan tombak. Dan saat itu dia berkata kepada seorang yang lebih muda lagi, ya, yang masih remaja, yaitu his armor bearer. Saya percaya Jonathan masih muda waktu itu, karena dia ya contemporary daripada David, kurang lebih ya usia 20, karena dia sudah jadi tentara. David lebih muda. Tetapi yang pembawa senjatanya ini ternyata yang lebih muda lagi. Jadi jangan anggap mau dianggap rendah sekalipun kau muda. Dan dia berkata, mari kita menyeberang. Mari kita tantang tentara Filistin. Sementara yang lain sedang sembunyi. Tuhan sedang memberikan spirit semacam Jonathan dan pembawa senjatanya, his armor bearer. Dan saat itu saudaraku, Filistin ada di seberang sana. Dan untuk pergi ke sana harus yaitu naiki tebing yang sangat tinggi dan sangat berbahaya sekali. Dan di situ ada 2 lamping gunung, di mana saudaraku itu lorong yang sempit dan itu tempat yang baik untuk duel. Dan apa yang terjadi? Dia berkata pada pembawa senjatanya, nanti kalau orang Filistin berkata, naiklah kemari. Itu hal yang paling bodoh yang bisa dilakukan seorang tentara. Itu tanda bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan pada kita. Apa yang hilang daripada kita? Holy boldness. Daring. Apa yang saya belajar di Bapak rohani saya? Saya dulu his armor bearer. Dan dia sangat daring, sangat berani, sangat bold. Dan itu yang saya belajar dari beliau. Dan pada saat itu, yang anak muda ini berkata, apa saja yang engkau katakan, aku pokoknya sepakat. Dia seperti bayangannya. Dan apa yang terjadi saudaraku, mereka mengalahkan tentara Filistin. Dan saat itu 20 orang tentara Filistin bersenjata lengkap. Saudara bisa bayangkan kalau dari gambar di belakang ini, ya betul-betul dia cuma punya pedang dan 1 tombak saudara. Dan armor bearernya yang membawa perisai. Perisai gambaran faith, iman. Dan anak muda ini ikut membunuh, yaitu 20 tentara Filistin tadi. Apa akibatnya? Mereka semua mengalami goncangan luar biasa. Bahkan bumi bergoncang. Saya heran, kisah ini kok jarang diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan pada saudara, bahwa Tuhan sedang akan memakai Jonathan dan di armor bearer itu. Kenapa namanya gak disebut? Put your name kepada dia. Karena itu cari seorang pemimpin rohani yang punya holy boldness, keberanian karena benar, keberanian karena kekudusan. Belajar pada dia, jadi bayangannya. Dan kamu akan mengalami dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Apa pesan moral daripada tentara dari cerita ini? Jonathan tidak cerita pada Saul, pasti dilarang. Gila kamu, itu mereka bersenjata lengkap, kita gak punya apa-apa. Tetapi dia berkata, orang Filistin adalah tidak berhak untuk dapat kemenangan. Filistin artinya imigran. Dan dia berkata, Filistin yang tidak bersunat. Dia berkata, aku masih muda, tetapi aku bersunat, artinya aku punya perjanjian dengan Allah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Allah yang memberikan kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, maybe gereja Tuhan dalam keadaan seperti ini, tidak banyak yang punya senjata, yaitu firman Tuhan. Dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah kuasa daripada firman Allah. Dan saya percaya pada saat itulah hati daripada tentara Filistin jadi gentar. Sehingga mereka mengajukan, yaitu Goliat, untuk bertempur dalam 1 Samuel selanjutnya, 16 dan selanjutnya. Tetapi dimulai kemenangan daripada Jonathan bin Saul. God bless you. Jadilah armor bearer yang baik. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan di pagi hari ini, di minggu keempat.
Tuhan masih sangat baik dalam hidup kita, amin. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sampai saat ini kita beribadah. Meskipun beribadah pada pagi hari ini melalui online, tapi kita tetap bersuka cita, amin. Yuk Bapak Ibu, sebelum kita memuji nama Tuhan, saya ajak kita sama-sama untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini, di minggu keempat, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, kami datang dengan puji-pujian dan syukur hanya kepada-Mu. Biar itu menjadi korban syukur yang harum dan berkenan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang baik. Kiranya Engkau melawat setiap kami, baik pribadi yang di rumah Tuhan, baik keluarga yang di rumah. Kami percaya penyertaan-Mu, pengurapan-Mu nyata atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan itu ajaib. Amin. Amin. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Mari sama-sama kita nyatakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Sama-sama, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita katakan dengan sungguh bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Bersama-sama kita nyatakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Sama-sama, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bersama-sama kita nyatakan Tuhan Allah kita. Amin. Sekali lagi nyatakan Tuhan Allah kita. Serahkan haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkuasa, Dia ajaib, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Seperti lagu tadi Tuhan, kami percaya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami datang Tuhan dengan sungguh. Kiranya Engkau mendengar setiap suara hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam masa kesukaran pun Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu
apapun yang Engkau berikan dalam hidup kami, rancangan-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Lawat setiap pribadi kami yang saat ini sedang dalam masalah Tuhan, kami percaya Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan dengan lagu ini sungguh. Bersama-sama kita nyatakan dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, amin, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bersama-sama kita katakan lagu ini dengan sungguh. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, kami tahu Tuhan Kau punya rencana dalam hidup kami. Tuhan punya rencana, amin, amin, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat, apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, yes. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sama-sama kita katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhanku. Sekali lagi nyatakan, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan
Biarkan musik saja menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah punya rencana dalam hidup kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan malapetaka. Engkau menciptakan kami semua dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau sanggup memberikan kami pertolongan. Engkau sanggup memberikan kami segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan bukan sekedar lip service dalam hidup kami, tapi kami mau katakan dengan iman bahwa Kaulah satu-satunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi nyatakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu Yesus. Oh, kami percaya Kaulah sumber kami Yesus. Oh, haleluya. Kami percaya padamu. Kami percaya padamu Yesus Tuhan. Kami berserah pada rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Hanya kepadamu Yesus. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Kami tahu janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang selalu terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Hanya kepadamu Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih
bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala kasih setia yang Kau berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan yang Kau berikan Tuhan. Kami mau lebih sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh memuji dan menyembah Engkau Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita katakan dengan sungguh, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah, amin, amin. Berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Besar anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau limpahkan. Biar setiap hari kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Dalam kondisi hari-hari ini, kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu nyata atas kami semua. Biar saat ini kami mau belajar kebenaran dan firman Tuhan. Menguatkan, meneguhkan setiap kami, untuk kami semakin mantap bersama dengan Tuhan dalam kehidupan hari-hari ini. Apapun badai yang ada di hadapan kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan kami percaya kemenangan itu kami peroleh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu yang ada di rumah, berkati setiap kami yang saat ini beribadah,
Biar nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami muliakan. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni, saudara. Dan saya berharap setiap kita tetap menikmati penyertaan Tuhan walau apapun yang terjadi, entah itu baik atau tidak baik, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tetap dengan serial tema develop, yaitu pengembangan, saudara. Saya ajak kita buka ayat kita bersama-sama dalam Lukas 2 ayat 40 dan ayat 52. Demikian firman Tuhan, saya bacakan saudara. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana kita belajar mengembangkan diri dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri yang hebat dan luar biasa, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak saudara memberdayakan potensi yang ada dalam hidup saudara. Apa yang ada dalam hidupmu, saudara wajib mengembangkannya untuk kerajaan Tuhan. Nah, saya mau ajak kita baca dulu ya satu ayat dalam Amsal 28 ayat 19 dan 20. Amsal 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, saya mau bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, saudara. Demikian bunyi seperti ini. Amsal 28 ayat 19-20. Orang yang bekerja keras akan mendapat banyak makanan. Tetapi orang yang membuang-buang waktunya dengan mimpi, artinya suka berhayal, saudara, selalu miskin. Nah, orang yang dapat dipercaya memperoleh banyak berkat. Tetapi orang yang cepat kaya akan dihukum. Saya mau memberikan saudara gambaran bagaimana kita harus memberdayakan hidup kita, potensi kita, supaya itu sungguh-sungguh menjadi hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, saya kasih ilustrasi dulu ya. Nah, saudara, ini anggaplah sebagai hidup saudara yang Tuhan sudah rancang sedemikian rupa akan menjadi luar biasa. Nah, kita semua punya pilihan untuk membuat hidup ini seperti apa. Ada keputusan-keputusan yang harus kita buat. Ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih. Nah, saya mau ajak saudara untuk memperhatikan ini ilustrasi ya. Bagaimana saudara harus mengisi hidup saudara sehingga potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu berkembang luar biasa. Boleh diambilkan balon? Ya. Nah, anggaplah ini hidup saudara. Lalu saya mau isi ini. Ya. Oke. Nah, menurut saudara, apakah toples ini sudah penuh? Ayo, yang mau jawab boleh di studio. Apakah toples ini sudah penuh? Sudah penuh. Kelihatan sudah penuh. Coba ambilkan. Nah, apakah kira-kira masih bisa diisi? Nah, saya isi ya. Ini ada kelereng, saudara. Kita isi satu. Oh, masih bisa dapat, saudara. Masih dapat ya. Oh, ada yang jatuh. Nah, saudara, menurut saudara ini sudah penuh belum? Jatuh. Menurut saudara ini sudah penuh belum? Penuh ya? Saya nggak mau kotor, saudara. Tapi perkiraan saja. Kira-kira kalau saya isi pasir, masih bisa nggak? Ya, kan kotor nih kalau ambil pasir, sudah ada sih pasir depan, tapi kotor. Kalau saya masukin pasir, bisa nggak? Bisa, masih nampung, saudara. Kalau mungkin digetar-getar seperti ini, maka pasir akan semakin padat di bawah. Nah, anggaplah ini sudah terisi dengan pasir. Menurut saudara sudah penuh belum?
Udah ada bola besar, udah ada kelerengnya agak kecil, ditambah pasir. Bayangkan ini ada pasirnya ya. Menurut saudara udah penuh belum? Penuh saudara. Tapi kalau saya tuang air, masih bisa nampung nggak? Masih. Nah, ini ilustrasi saudara. Betapa potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau bola-bola pertama yang masukkan itu agak besar, saudara harus mulai memilih memasukkan dalam hidup saudara hal-hal besar. Perkara-perkara besar dulu saudara isi hidup saudara. Apa itu perkara besar? Melakukan kehendak Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, bekerja, mungkin seperti itu. Nah, hal-hal besar ini yang mesti saudara isi dalam hidup saudara. Baru setelah itu isi yang lebih kecil. Misalnya hobi, keinginan, ya kan, santai-santai dan sebagainya. Masih bisa diisi lagi ya. Pasir, kita bicara hal pernak-pernik dalam hidup kita. Jangan dibalik saudara. Nah, banyak orang mengisi hidupnya dengan pasir lebih dulu. Akhirnya tidak ada hal besar dalam hidupnya yang terjadi. Nah, saudara mesti belajar dari hal ini. Saya sangat diberkati dengan ilustrasi ini saudara. Nah, sekarang hal besar apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara? Nah, ini penting sekali. Hal besar apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu? Apakah bekerja adalah hal yang besar dalam hidupmu? Apakah melayani Tuhan adalah hal yang besar dalam hidupmu? Nah, itu diutamakan. Kalau hal-hal besar saudara utamakan dahulu dalam hidup saudara, maka perhatikan, hal-hal yang kecil masih tetap dapat tempat dalam hidup kita. Cuma sudah tidak menjadi prioritas. Saya ajar saudara, dalam tema develop saat ini, saya mau ajak setiap saudara, mari sadari potensi-potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Prioritaskan itu. Jangan saudara isi hidup saudara dengan hal-hal kecil, tapi isilah dengan hal-hal besar. Setuju kata yes? Nah, Matius 25 ayat 16 berkata begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 25 ayat 16 dan seterusnya. Ini bicara tentang Tuhan yang memberikan hamba-hambanya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Nah, saya baca di ayat 16-nya. Saudara perhatikan bahwa dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius 25 ini, talenta di situ dalam bahasa Yunani itu artinya talanton. Ya, talanton, saudara. Nah, itu berbicara mengenai jumlah uang atau bakat. Dalam bahasa yang kita bahas hari ini adalah potensi. Jadi, talenta itu bisa berbicara mengenai sejumlah uang, tapi juga bisa bicara bakat, yaitu potensi. Nah, potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara? Bakat apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara? Jadikan itu hal yang besar dalam hidupmu. Jadi jangan dianggap kecil saudara. Jadikan itu hal yang besar. Isi hidupmu dengan talenta yang Tuhan berikan, atau bakat atau potensi yang Tuhan berikan. Nah, jadi talenta yang kita bahas saat ini berbicara mengenai bakat atau kemampuan secara spesifik. Oke? Kembangkanlah bakat saudara bagi kepentingan kerajaan. Sebab waktunya nanti tiba, Tuhan mau hasil dari pengembangan bakat kita. Saya mau ajak saudara baca Matius 25 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada satu lagu lama berkata, kasih Dide, ya. Ada lagu lama saudara ya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Selanjutnya silakan nyanyikan. Saya cuma bisa itu doang saudara. Saudara, saya mau tanya saudara begini. Sadarkah kita lihat sekeliling saudara hari-hari ini? COVID-19 belum berakhir. Bahkan semakin menggila. Nah,
Tuhan taruh satu rema dalam hati saya. Tiba-tiba saya disuruh baca dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Ini bukan comot-comot ayat ya saudara ya. Ini rema yang Tuhan taruh di hati saya. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar. Sampar ini penyakit saudara. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, saya mau aja selalu memperhatikan kata maut di situ yang bernama maut. Nah, maut itu dalam bahasa Yunaninya ditulisnya dengan thanatos. Kalau kalian yang seneng anak-anak muda nonton film Avenger, musuhnya Avenger itu siapa? Thanos, saudara. Itu bicara tentang maut. Ya. Nah, maut ini bicara thanatos itu artinya kematian atau wabah sampai mati. Kerajaan maut sendiri kan dikatakan maut dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, kerajaan maut itu ditulis dengan kata Hades. Hades ini adalah artinya kuburan atau neraka atau tempat tinggal roh-roh yang telah meninggal. So, perhatikan. Maut sekarang sedang berjalan. Maut sedang berkeliling, saudara. Dan kita lihat di berita, dalam satu hari berapa jiwa meninggal saudara, karena COVID. Saya tidak berusaha menghubung-hubungkan, tapi ini rema yang Tuhan taruh di hati saya. Sadar gak kita, kalau kita ini sudah ada di akhir zaman, dan tanda zaman semakin nyata. Nah, karena itu Matius 24 ayat 22 berkata begini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara perhatikan sekeliling saudara. Mau berapa lama lagi kita santai? Mau berapa lama lagi kita tidak peduli dengan lingkungan, dengan sesama, dengan hubungan kita dengan Tuhan? Mau berapa lama lagi kita terus terfokus kepada dunia dan tidak kepada Tuhan? Hari ini saya mengingatkan setiap kita, waktunya sudah semakin dekat. Perhatikan saudara, waktunya sudah semakin dekat. Perhatikan sekeliling saudara, apa yang terjadi hari-hari ini. Prioritaskan hal-hal besar yang ada dalam hidup saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Yaitu isi hidup saudara dengan hal-hal besar yang Tuhan taruh, Tuhan percayakan potensi itu ada dalam hidupmu. Supaya semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Develop yourself for the kingdom of God, saudara. Pergunakan apa yang ada dalam hidupmu bagi kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau kita mengerti waktunya tinggal sedikit lagi, prioritaskan hal-hal besar dalam hidup saudara. Ayo, semuanya jangan santai lagi. Anak muda, jangan santai lagi. Lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning. Jangan santai lagi. Jangan habiskan waktumu untuk hal-hal kecil, tapi habiskan waktu untuk hal-hal besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Apa itu hal besar? Saudara yang tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Nah, pakai talenta atau bakat saudara untuk bekerja di ladang Tuhan selagi hari masih siang. Nah, ada pelayanan spesifik yang dipesankan oleh Tuhan menjelang kedatangannya, yaitu pelayanan sosial, saudara. Saudara percaya gak? Ada pesan spesifik yang Tuhan berikan, yakni pelayanan sosial. Nah, saya akan masuk. Kita baca Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dikatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, saudara perhatikan, Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai pelayanan sosial, yaitu pelayanan kepada sesama. Pelayanan yang Tuhan beritahukan adalah pelayanan diakonia, memperhatikan keluarga, kerajaan, dan orang-orang miskin. Kita sudah menjalankan pilar sosial. Hari Sabtu kemarin saya ikut bersama tim. Kita keliling Serang dan Cilegon bagi 2 pasukan, saudara. Kami sukacita melayani, ya kan? Sama-sama saling melengkapi dalam pelayanan itu. Dan saya bersyukur pilar sosial, walaupun kita belum bisa memberi banyak untuk kota, tapi kita sudah memulai itu. Dan ternyata itulah yang disuruh oleh Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca dalam kitab Matius 25 ayat 34 sampai 36, jelas ada 4 hal yang Tuhan mau gerejanya lakukan itu. Inilah 4 hal besar yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, kita menabur, melayani untuk memberi makan. Nah, saya menghimbau kepada saudara, memang waktu ini saat ini sedang susah. Tetapi perhatikan, inilah hal besar yang Tuhan mau taruh dalam hidup saudara. Pak Giara dan Ibu Yanti sudah mendesain bahwa makanan yang kita berikan kepada masyarakat itu dinilai 1 kotak itu 20.000, dan menunya mantap, saudara ya. Jadi kita memberi buat orang pun kita tidak malu, kita memberkati dia. Jadi dengan kata lain, saya ajak saudara, mari terlibat dalam pekerjaan besar ini, ya kan? Dengan 20.000, saudara sudah memberi makan 1 orang. Bagaimana kalau saudara bisa menabur lebih dari itu? Lebih banyak yang bisa diberi makan. Terlibatlah dalam pelayanan ini. Saudara bisa nabur, saudara bisa hubungi Pak Giara, Ibu Yanti untuk terlibat dalam pelayanan ini. Dan bagi yang mau jadi tim, bisa saudara. Nah, saya ini ditawari saudara, setiap minggu kita bisa bekerja sama. Ada satu ministry yang membuka pintu untuk gereja-gereja bekerja sama. Yakni kita diberikan jatah dalam 1 minggu itu 1 kali diberikan bahan-bahan makanan mentah. Nah, bagian mereka menyediakan bahan makanan komplit, lengkap semua alat-alatnya, sampai yang kita butuhkan, sampai ke kardus makanan dan sebagainya, itu lengkap. Tetapi tugas kita adalah memasak, mengolah, dan setelah itu menyajikannya saudara, lalu kita membagikannya. Nah, itu bagian kita. Ini hal yang luar biasa. Nah, saya panggil saudara yang mau terlibat dalam pelayanan ini. Ayo, yang bisa masak, ayo saudara. Karena kami masih kesulitan untuk siapa yang mau masak ini. Kalau sudah rutin tiap minggu, pekerjaan ini akan semakin sering saudara. Nah, kalau saudara mau terlibat, saudara bisa masak, silakan bergabung. Hubungi Pak Giara, Ibu Yanti. Nah, ini bersyukur loh ada yang mau kerjasama dengan kita untuk bisa support pelayanan ini setiap minggu nanti bisa berjalan. Ya. Nah, yang kedua, dikatakan memberi baju atau pakaian. Kita pernah lakukan pelayanan seperti ini. Semua jemaat bisa mengumpulkan baju layak pakai. Kalau saudara diberkati, saudara boleh belikan yang baru. Ya kan? Masa kita mau kasih yang bekas saudara? Harusnya sih yang baru. Tapi kalau saudara mau terlibat tapi belum bisa beli baju baru saudara, baju saudara yang masih layak pakai. Nah, layak pakai ini hati-hati ya. Jangan udah kena noda, udah apa, sudah kasih, jangan. Saya enggak mau kayak gitu. Kasih baju yang layak pakai, bener-bener bersih, bener-bener baik. Nah, pakaian ini bisa jadi berkat saudara. Nah, saya nanti mungkin akan minta koordinir daripada Pak Giara dan Ibu Yanti untuk bisa mengelola ini juga. Jadi persiapkan nih mulai sekarang. Buka lemari baju saudara. Baju-baju yang saudara tidak pernah pakai lagi tapi masih bagus, berikan untuk masuk dalam pelayanan yang besar ini. Nah, yang ketiga adalah memberi tumpangan. Kita mengenal istilah rumah singgah. Rumah singgah.
Siapa yang punya rumah yang tidak dipakai, kalau memang Tuhan berkehendak, saudara bisa pakai untuk menjadi rumah singgah. Ya, saya tidak tahu mekanismenya seperti apa, nanti kita pelajari dulu untuk rumah singgah. Tapi pastinya ini adalah salah satu pelayanan yang disuruh oleh Tuhan Yesus sendiri. Inilah pelayanan besar salah satunya untuk kita kerjakan gereja Tuhan. Nah, yang berikut adalah pelayanan penjara. Mengunjungi orang-orang yang di penjara. Saudara jangan berpikir bahwa orang yang masuk penjara itu adalah orang-orang yang melakukan kriminal dengan sengaja. Belum tentu, saudara. Bisa jadi mereka difitnah. Bisa jadi mereka ditipu, saudara. Bisa jadi mereka dijerumuskan untuk masuk penjara. Nah, tugas kita melayani mereka, memberi kekuatan. Orang di penjara itu kesepian, saudara. Nah, saya nanti akan coba kerjasama dengan hamba-hamba Tuhan di Serang, bagaimana kita bisa ikut terlibat dalam pelayanan dalam penjara ini, saudara. Nah, 4 hal besar ini yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Supaya pada waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan, Dia mencek, ya, cross check apa yang sudah kita lakukan sebagai gerejanya. 4 hal besar ini menjadi agenda yang harus kita selesaikan. Nah, saudara perhatikan, kembangkan talenta bakat kita bagi kerajaannya. Jangan santai lagi, saudara. Dan jangan pelit. Kalau Tuhan memberkatimu saat ini, saudara mesti mengerti dan menangkap ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kerajaannya. Jangan pelit, saudara. Tabur hartamu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan waktunya tiba menjemput kita, mau dipakai buat apa lagi? Lihat sekeliling saudara, tuayan sudah menguning. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Saudara mau simpan hartamu sampai kapan? Pergunakanlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Biar kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap saudara. Ingat, saya mengajak setiap kita untuk menggenapi visi gereja Rock, representative of Christ Kingdom. Biarlah setiap kita menjadi perwakilan kerajaan sorga di kota Serang dan kota Cilegon. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. So, dengar saya. Pergunakan potensi, bakat yang Tuhan taruh dalam hidupmu untuk berguna bagi kerajaannya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan setiap kita bahwa ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam perkara-perkara besar yang Dia mau. Memberi makan orang miskin, saudara. Memberi pakaian buat mereka yang telanjang. Memberikan tempat tinggal buat mereka yang tidak memiliki rumah. Dan terakhir, saudara, mengunjungi saudara kita yang dalam penjara. Nah, saya mau ajak setiap saudara, kalau waktu saya bicara seperti ini, Tuhan taruh satu hal yang kuat dalam hati saudara untuk saudara terlibat dalam pelayanan ini. Mari saudara angkat tanganmu sama-sama kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara, dan biar waktu ini, saat ini, Tuhan sendiri akan berbicara buat saudara secara khusus untuk apa yang harus kau lakukan. Mari sama-sama arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya mau berdoa bersaudara. Bapa, perlengkapi setiap kami. Biar firman-Mu menjadi rema buat setiap kami Tuhan, bahwa hidup ini terlalu singkat untuk kami nikmati secara egois. Tetapi biar hidup ini menjadi berarti pada waktu Tuhan pakai kami dengan potensi, dengan bakat yang Tuhan berikan untuk kami memberdayakan hidup ini bagi kerajaan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mengangkat tangan, jamah Tuhan. Engkau sendiri berbicara secara pribadi buat anak-anak-Mu, sehingga apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu saat ini boleh menguatkan, meneguhkan panggilan mereka. Kami rindu Tuhan di gereja ini, Rock, kami boleh menjadi perwakilan kerajaan sorga bagi kota kami. Tuhan berkati setiap bakat, talenta, potensi yang ada pada hidup kami. Kami pergunakan, kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Materaikan tiap umat-Mu, berkati setiap kami. Kami ada di tempat ini bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi juga membagikan berkat Tuhan. Mari saudara angkat tangan saudara yang berdoa bersaudara. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati keluargamu. Diberkatilah pekerjaan bisnismu. Apa yang kau kerjakan, ada anugerah Tuhan sehingga kau berhasil dalam segala jalan yang kau tempuh dan beruntung di setiap jalan yang kau lalui. Tuhan Yesus menyertaimu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama dengan Allah Kudus menuntun, menyertai, mengajari kita segala sesuatu mulai hari ini, saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat berhari Minggu dan selamat memasuki bulan yang baru. God bless you. Haleluya.